Selamat pagi. Atas kemurahan dan anugerah yang daripada Tuhan, kita dipertemukan pada doa pagi hari ini. Mari kita akan menyanyikan KJ 29 di muka Tuhan Yesus. Sebelum kita memasuki dalam doa pagi pada saat pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas hari yang baru, yang kami boleh belajar akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami dan melakukannya. Dan juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan sehingga seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Doa pagi pada hari ini saya ambil nats dari Matius 3 ayat yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Perkataan ini disuarakan oleh Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea di sebelah selatan Israel. Seruan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis adalah seruan bagi manusia untuk mempersiapkan diri bahwa akan datang Dia yang membersihkan kita dari dosa-dosa manusia. Demikian juga di akhir zaman ini kita pun mendapatkan tugas yang sama mulianya dengan tugas Yohanes Pembaptis, yaitu mengabarkan berita pertobatan. Suatu kali saya bertanya kepada seorang teman yang tidak bisa lepas dari dia merokok. Banyak alasan yang dia kemukakan. Ada yang mengatakan, wah kalau saya merokok nanti pahit mulutnya. Dan juga ada yang mengatakan, wah kalau saya nggak ngerokok, saya nggak punya percaya diri. Ada juga beralasan, wah kalau saya nggak ngerokok nanti saya ngantuk. Dan malah ada yang mengatakan bahwa lebih baik saya nggak makan daripada saya harus tidak merokok. Nah, lalu saya juga bertanya kepada orang atau teman yang dia bisa mengurangi atau berhenti merokok. Yang pertama, dia memberi alasan,
Ya karena saya sakit, sehingga dokter melarang saya untuk tidak boleh merokok karena akan mengganggu kesehatan saya, bahkan bisa memperburuk daripada sakit saya. Sehingga saya berusaha untuk tidak merokok. Namun juga ada yang berkata, saya tidak merokok karena saya takut dimarahi sama istri saya. Tapi bagaimanapun juga saya masih ngumpet-ngumpet kok ngerokoknya. Namun ada juga mereka yang mengatakan, saya sudah sadar Pak, saya tidak ngerokok lagi karena niat saya memang untuk tidak merokok supaya menjaga kesehatan. Dan mereka berjuang. Dulu 3 bungkus Pak saya merokok, namun sekarang sudah bisa mengurangi hanya 1 bungkus sehari. Nah, di dalam Alkitab juga ada setidaknya 4 macam daripada pertobatan, di mana yang pertama, dia benar-benar tidak bertobat. Jadi setelah diingatkan oleh Tuhan, dia malah mencari orang untuk dapat disalahkan, dan dia malah melawan Tuhan. Nah, itu seperti yang dilakukan oleh Kain. Ya. Pertobatan yang kedua adalah bertobat menyesali perbuatannya, tetapi mengulangi kembali. Nah, ini kalau kita melihat banyak yang terjadi. Ya, kita banyak menjumpai setelah diperingatkan Tuhan, sadar, menyadari kesalahan dan bertobat. Tetapi besok, lusa, mungkin dia lupa, atau mungkin malah dia melupakan. Nah, di dalam cerita di dalam Alkitab itu seperti Bapak, Ibu, Saudara juga tahu, yaitu kejadian Raja Saul. Ya. Dan yang ketiga, bertobat tetapi melakukan langkah yang salah. Dia sudah bertobat, dia sudah menyesal, namun dari penyesalannya dia malah bertindak dengan mengakhiri hidupnya dengan menggantungkan diri. Siapa dia? Ya, Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot, dia bertobat tetapi dia menyesal, dia lari untuk menggantungkan diri. Dan pertobatan yang keempat adalah bertobat menyesali perbuatannya dan berbalik kepada Allah. Dan inilah pertobatan yang dikehendaki Allah. Rabu Abu yang kita rayakan kemarin, ada pengolesan abu di dahi kita, disertai dengan ucapan, ingatlah, engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Simbol ini mengingatkan umat sebagai tanda kesedihan, penyesalan, pertobatan. Tobat adalah kondisi saat manusia berubah pikiran, berbalik dan kembali ke arah sebelum dia berbuat dosa, yaitu kembali kepada Tuhan. Kemudian pertobatan pikiran tersebut diikuti dengan perubahan yang real, yaitu dengan perbuatan dia, dengan sikap dia,
dengan perkataan Dia, karena kalau hanya emosi penyesalan, itu bukan unsur utama dari sebuah pertobatan. Walau hal itu juga sering terjadi. Ya, kalau ilustrasinya, jika Anda sebelumnya berjalan ke arah utara, lalu Anda menyadari bahwa jalan yang ditempuh adalah salah, dan Anda menyesal, lalu berubah pikiran dan berbalik arah ke selatan, menuju ke titik sebelum Anda berjalan ke arah utara. Maka titik Anda menyesal, berubah pikiran, dan membalikkan badan adalah titik pertobatan tersebut. Secara sederhana, bertobat dipahami sebagai kesadaran akan kesalahan dan kejahatan, menyesal dan berjanji akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Dalam memasuki Prapaskah ini, kita juga diajak untuk berpuasa atau berpantang, yaitu menindaklanjuti penghayatan dari pertobatan kita. Semua kita tujukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Lukas 15 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus berkata, "Demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Marilah kita mengawali hari yang baru ini, kita bertekad menyenangkan hati Tuhan melalui perbuatan kita. Amin. Mari kita mengawali dari karya dan perbuatan kita hari ini dengan kita berdoa. Mari kita mau berdoa. Saya memberi kesempatan kepada saudara untuk mengungkapkan pada Tuhan, agar Roh Kudus menuntun kita dalam setiap karya dan perbuatan kita pada hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan pada kami untuk mengambil langkah pertobatan yang benar, untuk kemudian nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat dalam setiap pikiran dan perbuatan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit dan juga untuk mereka yang mengalami permasalahan di dalam hidup. Kiranya Roh Kudus menolong, memberikan kesembuhan dan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan yang memberikan kecukupan setiap kebutuhan yang diperlukan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang sedang dalam proses menuju kepada pemilihan umum, baik pada tingkat daerah maupun pada tingkat pusat. Kiranya Roh Kudus menolong sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan damai, tentram, dan sejahtera. Kami serahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan kuat kuasa daripada Tuhan. Diberkati, dicukupi, dan Tuhan saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.